Pengen tahu tutorial penggunaan aplikasi pengolah nilai dan penulisan ijazah tahun pelajaran 2023-2024 untuk jenjang MTS? Ayo simak tutorial berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat berjumpa kembali di channel Pejuang Madrasah Official. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga sehat selalu dan mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi aplikasi pengolah nilai ijazah untuk jenjang MTS tahun pelajaran 2023-2024. Namun sebelum saya ulas cara penggunaannya, mohon berkenan rekan-rekan sekalian untuk membantu channel ini dengan cara like, subscribe, dan bunyikan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan dari apa yang saya update di channel Pejuang Madrasah Official ini. Teman-teman sekalian, setelah kemarin saya meluncurkan aplikasi pengolahan nilai ijazah jenjang madrasah aliyah, maka pada saat ini saya akan berbagi aplikasi yang sama untuk jenjang madrasah sanawiyah, yang mana tahun ini beda dengan tahun kemarin. Jadi yang ini untuk tahun pelajaran 2023-2024. Setelah mempelajari jenis ijazah terbaru, alhamdulillah telah kita rilis aplikasi ini dengan beberapa update yang telah kita sesuaikan. Jadi ini tampilan awalnya. Kalau melihat dari tampilan tidak jauh beda dengan tahun yang kemarin. Perlu saya pertegas bahwa aplikasi yang kemarin tidak sama penggunanya dengan aplikasi yang sekarang. Jadi sebaiknya teman-teman memakai aplikasi yang sekarang saja. Nah, di sini ada dua menu utama, yaitu menu input data dan nilai, kemudian ada menu cetak. Jadi dua menu ini yang akan kita bahas. Kemudian petunjuknya bisa diklik sendiri di sini nanti. Perlu kita pertegas juga bahwa aplikasi ini menggunakan aplikasi Excel berbasis makro. Supaya aplikasi ini bisa berjalan dengan baik di laptopnya teman-teman sekalian, maka makro Excelnya jangan lupa untuk diaktifkan. Cara mengaktifkannya sudah saya bahas di video-video sebelumnya. Kemudian kita lanjutkan, kita mulai dari input data dan nilai. Yang perlu kita isi pertama yaitu di sini ada data madrasah. Nah, di sini kita isi pertama, kalau tahun pelajaran dan jenjang ini tidak usah diisi. Kemudian di sini nama madrasah. Jadi disesuaikan sendiri nama madrasahnya. Kemudian di sini ada NSM. Jadi NSM-nya disesuaikan juga dengan NSM-nya teman-teman sekalian. Misalkan ini. Misal ini. Kemudian NBSN-nya. Kemudian nomor urut madrasahnya di sini, karena ini 3 digit maka diawali dengan 0546. Kemudian kabupaten kotanya, misalkan di sini Pamekasan, kebetulan kodenya 22 maaf. Kemudian provinsinya Jawa Timur. Kode provinsinya 13 untuk Jawa Timur. Di sini nama kepalanya NIP-nya diisi kalau
PNS. Kalau non PNS cukup diberi tanda strip, kemudian nama pengawasnya misalkan NIP-nya menyesuaikan juga. Kemudian tanggal kelulusan di sini sudah jelas untuk untuk RA, MI, SMA itu tanggalnya 10 Juni 2024. Kemudian mata pelajaran muatan lokal kita isi, misalkan ada dua, misalkan kita isi kalau 3 tinggal ditambah. Kemudian mata pelajaran kelompok B di sini biasanya di madrasah ada yang prakarya, kemudian ada yang informatika, tinggal disesuaikan saja antara prakarya dengan informatika. Kemudian di sini pembobotan nilai ijazah. Nah, untuk pembobotan nilai ijazah ini di sini sudah ada keterangan bahwa mekanisme pembobotannya diserahkan pada satuan pendidikan. Jadi terserah madrasah masing-masing. Misalnya saya ambil 60% dan 40%. Terserah teman-teman sih, bisa jadi 50-50 atau 70-30 atau gimana lah baiknya. Jika sudah selesai menginput data di sini, maka kita klik simpan. Kemudian kita kembali ke menu utama, selanjutnya input data siswa. Nah, di sini ya harus kita isi. Untuk data siswa di sini yaitu nomor urut di sini. Cuman kalau di sini sudah yang menjadi yang pertama, maksudnya ini nomor urutnya jika siswanya lebih dari 200 maka nanti dirubah. Kalau siswanya memang dari yang pertama cukup ini diabaikan. Kemudian NISM-nya di sini ada petunjuk bahwa silakan isi dengan 6 digit angka terakhir tanpa NSM. Ya, rasa tentang nomor induk siswa madrasah sudah paham semua karena sudah ada jurnalnya. Kemudian NISM-nya yang 10 digit misalkan ini NSM-nya kemudian di sini laki-laki atau perempuan, ini laki-laki semua atau bisa langsung diketik, tidak apa-apa. Tempat tanggal lahir misalkan ini Pamekasan. Jadi untuk tempat lahirnya di sini diawali dengan huruf kapital. Tanggal lahirnya misalkan kemudian setelah itu nama ortu. Nama ortu di sini diawali dengan huruf kapital. Misalkan
Nah, kemudian di sini nomor SKL atau nomor SKHU. Kita beri nomor surat keluar madrasah. Jadi untuk nomor SKL itu memang menggunakan nomor surat keluar. Jadi tiap orang tidak sama. Misalkan di sini kita mulai dari nomor 35. Ini 36, 37. Kemudian ini lanjutannya disesuaikan dengan tata cara penomoran surat dari masing-masing madrasah. Seperti apa formatnya. Kemudian nomor seri belangko ijazah ini tidak kalah pentingnya. Silakan teman-teman cek dulu nomor belangko ijazah yang akan diberikan kepada siswa yang bersangkutan, supaya nanti ketika penulisan ijazahnya lebih mudah. Karena nanti ini ngelink ke DKN, kemudian ngelink ke acuan penulisan ijazah. Kemudian jika ini sudah selesai, maka kita klik simpan. Di sini ada keterangan silakan klik next untuk input foto dan QR code. Nah, ini untuk mempermudah teman-teman. Yang foto ini nanti ngelink ke SKL dan acuan penulisan ijazah, sedangkan QR code-nya ini ngelink ke SKL-nya saja. Jadi caranya di sini sudah jelas diuraikan di sini. Silakan teman-teman coba. Kalau ada kendala silakan konfirmasi. Jadi ini tidak wajib diisi oleh teman-teman, boleh diabaikan atau hapus sekalian tidak apa-apa. Jadi yang terpenting juga nanti jika sudah selesai diisi, jangan lupa klik simpan. Kemudian setelah itu kita kembali ke menu utama. Selanjutnya di sini ada menu input nilainya. Jadi di sini untuk jenjang MTS itu yang diminta nilainya semester 1 sampai semester 5 ditambah nilai AM. Di sini kita inputkan nilai semester 1, kita cek. Nah, di sini sudah kita inputkan sebetulnya. Cara mengisi nilainya ini bisa diisi satu persatu, ketik manual atau copy paste dari leher rapornya atau leher yang kita download dari RDM. Kita coba. Nah, ini leher RDM yang kita sudah download sebelumnya. Jadi ini terpisah antara nilai pengetahuan dengan nilai keterampilan. Jadi teman-teman tinggal copy saja seperti ini. Misalkan kita copy pengetahuan, kita blok semua. Ini bloknya tidak diisi, kita copy sampai di sini saja sebagai prakarya. Kemudian kita coba di sini, klik di sel ini, kemudian klik kanan, kemudian paste value yang di sini. Nah, itu. Jadi sudah selesai. Selanjutnya kita klik simpan. Jadi cara penginputan nilainya untuk semester 2, kemudian semester 3, kemudian semester 4, dan terakhir semester 5 caranya sama. Makanya hati-hati dalam mengentry atau menginput nilai ini, karena kejadian yang kemarin banyak yang tidak terbaca ketika masuk di DKN. Kemudian yang terakhir kita input nilai AM. Kita coba klik. Nah, di sini kita inputkan, sama bisa menggunakan copy paste juga. Yang terpenting kalau mau di copy paste, pastenya menggunakan paste value. Jadi klik kanan di sini, kemudian nanti pilih paste 1 2 3.
Kalau sudah selesai, maka di sini klik simpan. Ya sudah selesai, kita kembali lagi. Setelah menginput nilai-nilai ini, maka kita bisa mengecek nilai ijazah. Setelah menggunakan kombinasi 60% nilai rapor ditambah 40% nilai AM, maka muncul nilai ijazah seperti ini. Nah, ini nilai ijazah yang sudah tergabung dari hasil nilai rapor dan nilai AM. Kemudian setelah itu kita bisa mencetak. Di sini ada menu cetak DKN, menu cetak SKL, menu impor nilai ijazah ke PDUM, kemudian menu acuan penulisan ijazah. Kita mulai dari yang pertama, yaitu cetak DKN. Nah, ini tampilan dari daftar ngumpulan nilai atau DKN. Nilai-nilai ini bisa di print dan ditaruh di madrasah kita masing-masing sebagai arsip, dan juga bisa dijadikan sebagai acuan penulisan ijazah. Karena di sini data siswanya sudah sesuai dengan urutan yang ada di data ijazah. Kemudian di sini data-data yang diperlukan juga sudah sama. Di sini nilai ijazahnya sudah ada juga. Jadi bisa digunakan 2 kali ini. Nah, kemudian di sini bisa kita preview seperti ini. Kemudian kita keluar menggunakan menu escape. Bisa kita tentukan menu cetak. Di sini ada menu petunjuk. Jadi teman-teman bisa mencobanya sendiri nanti. Kemudian di sini ada tombol atas bawah, jadi next dan previous. Jadi ini siswa berikutnya. Jadi langsung lompat 3 karena satu halaman isi 3. Kemudian jika ingin mencetak banyak, misalkan siswanya ada 30, maka nanti di sini siswa dari halaman 1 sampai halaman 10. Jadi di sini nanti ditulis 10. Maka di sini muncul angka 30, ini berarti jumlah siswanya. Sehingga nanti kalau sudah ditentukan seperti ini, langsung kita klik print ini. Kemudian di sini kita bisa mencetak cover DKN-nya. Nah, ini contoh cover DKN-nya. Kemudian bisa mencetak halaman pengesahannya. Jadi ini. Kita back. Selanjutnya kita kembali ke menu utama. Kita lanjutkan ke menu cetak SKL. Nah, ini tampilan dari menu cetak SKL. Saya rasa ini sama dengan yang ada di menu cetak SKL di PDUM. Tapi kalau hemat saya, jika teman-teman nanti butuh yang lebih kompleks QR code-nya atau yang lebih valid QR code-nya, teman-teman bisa menggunakan yang di PDUM karena itu sudah langsung dari aplikasi PDUM-nya. Kalau formatnya sama persis seperti ini. Jadi sama-sama 2 lembar di sini. Nah, ini halaman keduanya atau halaman belakangnya, sama dengan yang di PDUM. Kalau mau mencetak langsung dari PDUM, bisa klik tautan ini, nanti diarahkan ke PDUM. Nah, ke sini nanti. Jadi teman-teman tinggal login menggunakan akun masing-masing. Nah, cara mencetaknya sama di sini, bisa langsung klik menu cetak ini atau menu preview dulu untuk melihat seperti apa yang akan kita cetak. Dan di sini ternyata terpotong. Nanti saya cek dulu pengaturan halamannya.
Kemudian jika mau mencetak banyak, maka di sini tinggal ditentukan berapa orang yang mau dicetak, misalkan 3 orang. Jadi tinggal tentukan di sini nomor 1 sampai nomor 3. Setelah itu kita klik tombol print ini, maka nanti otomatis akan tercetak sebanyak 3 lembar. Demikian untuk penjelasan surat keterangan lulus ini. Kita lanjutkan kembali lagi ke menu utama. Di sini ada menu impor nilai ijazah ke PDUM. Nah, ini nanti bisa kita copy pastekan ke template yang ada atau yang kita download dari PDUM, sehingga kita akan lebih mudah nanti penyelesaiannya di PDUM. Di sini sudah ada petunjuk untuk kebutuhan upload nilai ijazah di PDUM. Silakan blok semua kolom nilai sesuai jumlah siswa. Kemudian tekan Ctrl plus C dan pastekan ke template yang dari PDUM dengan menggunakan paste value. Jadi misalnya seperti ini. Sampai di sini. Jadi nanti Ctrl plus C. Setelah itu paste value di template yang kita download dari PDUM. Selanjutnya kita kembali lagi ke menu utama. Menu yang terakhir di sini ada acuan penulisan ijazah. Kita coba cek seperti apa. Nah, ini bisa kita jadikan acuan untuk menulis ijazah dalam rangka meminimalisir kesalahan penulisan. Jadi data-data di sini sudah sangat persis dengan belangko ijazah aslinya. Jika ini di print satu persatu, maka insya Allah tidak akan terjadi kesalahan data, karena data ini sudah otomatis yang kita inputkan dan sesuai dengan data yang ada di PDUM. Di sini juga ada nomor belangko ijazahnya. Atau kalau teman-teman masih pengen tahu juknis penulisan ijazahnya, di sini nanti teman-teman klik tautan ini. Ini belum saya rubah dan yang terlewati. Ini nanti akan ngelink ke juknis penulisan ijazah tahun pelajaran 2023-2024. Saya rubah nanti. Kemudian cara mencetaknya sama dengan cara mencetak yang di SKL. Saya rasa teman-teman sudah paham. Kemudian kita lihat halaman keduanya, halaman belakangnya. Ini halaman belakang dari belangko penulisan ijazahnya. Nah, seperti ini tampilannya. Cara mengprintnya sama, tidak ada perbedaan dengan yang SKL. Jadi demikianlah cara menggunakan aplikasi pengolah nilai dan penulisan ijazah untuk jenjang madrasah sanawiyah tahun pelajaran 2023-2024. Mudah-mudahan aplikasi ini bisa bermanfaat, dan akhir kata dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas perhatian, dan jangan lupa dukung terus channel Pejuang Madrasah Official ini. Sekian dari saya, akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.